Selamat datang di channel Panggung Sandiwara. Kami akan menghadirkan hal-hal yang menarik untuk menemani aktivitas Anda. Ketegasan Ratu Sima, penguasa Pantura. Ada satu cerita terkait sikap tegas yang melekat pada diri Ratu Sima. Ketegasan penguasa kerajaan Kalingga yang bertahta sejak 674 hingga 695 Masehi konon sudah terkenal di berbagai penjuru, hingga keluar Jepara, luar pulau, bahkan sampai ke negeri-negeri lain yang jauh. Kabar itulah yang membuat seorang raja bernama Tasih penasaran. Secara diam-diam, raja yang disebut-sebut berasal dari Timur Tengah ini datang ke Kalingga dan meletakkan sekantung emas di persimpangan jalan dekat alun-alun kerajaan. Raja asing ini ingin tahu apakah rakyat Kalingga berani mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Beberapa bulan berlalu, kantung berisi emas itu masih tetap di tempatnya, hingga pada suatu saat Pangeran Narayana yang tak lain adalah putra Ratu Sima berjalan melewati lokasi tersebut. Kakinya tak sengaja menyentuh kantung emas yang tergeletak di situ. Disinilah ketegasan Ratu Sima diuji. Semua orang tahu Ratu Sima amat menyayangi Narayana, anak laki-laki satu-satunya yang bahkan sudah dinobatkan sebagai putra mahkota selaku penerus estafet kepemimpinan kerajaan Kalingga nantinya. Lantas apa keputusan Ratu Sima? Ratu Sima semula menjatuhkan hukuman mati terhadap putra terkasihnya itu. Namun para pejabat dan keluarga istana meminta keringanan kepada sang ratu agar sang pangeran diampuni kesalahannya. Namun hukum tetap harus ditegakkan lantaran kaki sang pangeran yang menyentuh kantung emas itu pun meski tidak sengaja. Maka Ratu Sima memerintahkan agar kaki anaknya dipotong sebagai hukuman. Terlepas benar atau tidaknya, Ratu Sima memang kerap dicitrakan sebagai sosok pemimpin yang tegas, bahkan cenderung keras. Namun Sima kerap diidentikan dengan istilah Simo yang berarti singa. Kendati begitu, sang ratu sangat dicintai rakyatnya. Kalingga adalah kerajaan Hindu yang pernah menjadi pemerintahan terbesar di Jawa, khususnya di bagian tengah pulau tersebut. Kerajaan ini berpusat di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di daerah Jepara sekarang. Kalingga juga dikenal dengan nama kerajaan Holing atau Kaling. Ratu Sima sendiri bukan berasal dari Jawa. Ia lahir pada sekitar tahun 611 Masehi di Sumatera bagian selatan, di dekat daerah yang kini bernama Musi Banyuasin. Ratu Sima, putri seorang pemuka agama Hindu Siwa, diboyong ke Jepara setelah menikah dengan pangeran dari Kalingga bernama Kartikeyasinga, yang kemudian menjadi raja sejak tahun 648 Masehi. Setelah Kartikeyasinga wafat pada 674 Masehi,
Ratu Sima melanjutkan peran suaminya sebagai penguasa Kalingga. Ratu Sima naik tahta karena dua anaknya, yakni Parwati dan Narayana, masih kecil. Antara Kalingga dengan kerajaan di negeri Melayu memang terjalin ikatan kekerabatan yang cukup erat. Ibunda Kartikeya Singa atau mertua Ratu Sima adalah putri dari kerajaan Sribuya yang berpusat di Palembang. Kelak kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya pada 683 Masehi. Setelah diperistri oleh Kartikeya Singa, Ratu Sima sempat tinggal di kawasan yang disebut Adihyang di Pegunungan Dieng, yang sampai saat ini masih didapati candi-candi bercorak Hindu. Maka sempat terjadi perdebatan terkait lokasi kerajaan Kalingga, meskipun dugaan terkuat tetap di Jepara. Kerajaan Kalingga semasa Ratu Sima berkuasa disebut-sebut mencapai puncak keemasannya. Pelabuhan milik Kalingga pada masa itu merupakan salah satu pusat perdagangan paling sibuk di Jawa dan menjadi tempat pertemuan banyak orang dari berbagai bangsa. Kalingga mengambil alih peran bandar dagang teramai yang semula dikuasai oleh Kerajaan Tarumanegara di pesisir utara Jawa bagian barat. Bahkan Kalingga telah menjalin relasi dengan kekaisaran di Cina sejak abad ke-5 Masehi. Tak hanya sektor perdagangan, kehidupan perekonomian Kalingga ditopang pula dengan majunya aspek-aspek lainnya, termasuk pertanian. Dalam hal ini, Ratu Sima memakai sistem pengairan subak yang juga diterapkan oleh masyarakat petani Hindu di Bali. Penduduk Kalingga pada era Ratu Sima juga dikenal terampil dalam hal kerajinan tangan, seperti membangun rumah, membuat kapal atau perahu, berbagai perabotan rumah tangga, dan pekerjaan di bidang pertukangan lainnya. Ratu Sima memerintah kerajaan Kalingga selama 21 tahun. Semasa periode itu, Kalingga menjadi satu-satunya kerajaan besar di Jawa bagian tengah, sekaligus penguasa pesisir pantai utara. Ratu Sima mengayomi pemeluk agama lain, termasuk Buddha dan orang-orang Islam dari Timur Tengah yang datang untuk berdagang. Sebelum Ratu Sima wafat pada 695 Masehi, wilayah Kalingga dibagi dua untuk kedua anaknya, yakni Parwati dan Narayana. Parwati yang diperistri Rahyang Mandi Minyak dari kerajaan Sunda Galuh menguasai Kalingga Utara, sedangkan bagian selatan diserahkan kepada Narayana. Parwati nantinya punya cucu bernama Sanjaya yang menikah dengan Raja Sudiwara yang tidak lain adalah cucu dari Narayana. Perkawinan antar cicit Ratu Sima ini dikaruniai anak laki-laki bernama Rakai Panangkaran. Lahir pada 717 Masehi, Rakai Panangkaran inilah yang kelak menurunkan raja-raja besar di Jawa.